Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Adnang Suryanur, beralamatkan di Andir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Saya adalah leader sinergi dari PT Best Corporation Bandung. Apa kabar? Merdeka! PTBS Go Berkah No Riba. Ya, dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan adik-adik serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Selamat datang di channel Anam Pengangguran. Apa kabar? Semoga jawabannya merdeka ya. Merdeka dari segala permasalahan dalam kehidupan selama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya dalam video ini akan memberikan satu tutorial, yaitu bagaimana cara membuat biang dari pupuk eco farming original. Nah, pupuk eco farming original ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya kecil saja, ini beratnya hanya 30 gram. Dan ini luar biasa sekali, pupuk ini bisa digunakan untuk memupuk 1 hektar lahan sawah atau lahan perkebunan ya. Cara penggunaannya bagaimana? Karena selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian masih ragu ya, bagaimana cara menggunakannya supaya bisa digunakan di tanaman dengan bagus dan sesuai tepat guna ya. Kadang kita salah dosis dan juga hasilnya pun tidak maksimal, bahkan hasilnya buruk. Itu disebabkan karena kita salah dalam cara pertama itu pembiangannya ya, yaitu cara aplikasinya yang salah. Dan untuk diketahui, pupuk eco farming ini hanya diedarkan oleh PT Best sebagai distributor tunggal. Jadi dari pabrik langsung ke PT Best sebagai distributor tunggalnya. Jadi tidak dijual di pasaran bebas ya. Nah, hanya ini dijual oleh para mitra-mitra PT Best saja. Kenapa demikian? Karena itu adalah untuk menjaga kualitas dari pupuk ini dan keasliannya. Ya, nah ini salah satu ciri dari pupuk eco farming yang asli. Logonya seperti ini, ya ada tulisan original, gitu ya. Ya mungkin agak blur dikit, nah gitu ya. Nah kemudian ini juga ada logonya, ada hologramnya, ya. Nah, ini dari PT Best. Ini menandakan bahwa pupuk ini ada asli ya. Nah, untuk cara pembiangannya ya, yaitu kita harus menyiapkan yang pertama ini pupuknya ya. Pupuknya dulu 1 tobe ini pupuknya bentuknya padat ya. Bentuknya padat. Dan kita buka ya. Bisa kita lihat. Ya. Sebelum kita buka, kita perhatikan dulu ini adalah masih segel ya. Ini masih segel. Jadi ini artinya ini adalah kualitasnya, untuk menjamin kualitas ya, bahwa ini belum pernah dibuka dan ini ada hologram resminya, ada segel resminya. Kalau setelah dibuka atau pernah dibuka orang, ini akan hancur ya, rusak ya. Tidak seperti ini lagi ya. Ya. Untuk membukanya gampang saja. Sobek aja ini plastiknya ya. Nah, setelah ini lalu kita buka. Nah, ini kan hologramnya atau ini segelnya ya, dia akan rusak. Nah, setelah kita buka rusak. Jadi kalau segelnya rusak berarti pupuknya itu sudah tidak asli lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membeli, jangan beli yang segelnya sudah terbuka gitu ya. Ini kita buka aja bentuknya seperti apa ya. Nah, ini bentuknya tobe ya, padat. Ini harus kita cairkan dengan air ya, berarti kita harus menyiapkan air ya. Ini
bentuknya, dan ada plastiknya ya. Nah, ini masih ada lagi pengamannya, ada plastik bentuknya tobe seperti ini. Nah, nanti ini akan kita cairkan dengan menggunakan air. Beratnya berapa ini? Beratnya 30 gram ya. 30 gram satu tobe ini. Ini cukup untuk memupuk nantinya 1 hektar lahan sawah atau untuk tanaman-tanaman sayuran dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama kita siapkan, kita ambilkan air dulu ya. Kita ambilkan air. Supaya lebih jelas lagi, mohon videonya jangan di skip ya, agar informasinya tidak ketinggalan. Ya, baik, kita lanjut untuk proses pembuatan biang tadi. Pertama kita siapkan air 1 liter ya. Ini 1 liter air, dan untuk airnya jangan gunakan air dari PDAM atau air mineral ya, jangan digunakan itu. Karena itu ada kandungan kaporitnya. Nah, kalau dengan menggunakan air itu nanti kualitasnya tidak bagus ya, tidak bagus jadinya. Kenapa? Karena itu ada kaporit, di sini akan berlawanan dengan zat yang ada di dalam pupuk ini. Karena pupuk ini mengandung mikroba ya, jadi mikrobanya tidak bisa bekerja. Nah, jadi gunakan air dari air hujan ya, atau air sumur ya. Tidak masalah, airnya yang agak asam nggak masalah ya. Jadi yang penting jangan air dari PDAM atau yang mengandung kaporit ya, begitu ya. Air kelapa juga bagus ya, tapi lebih mudah kita ambil air hujan saja ya. Pada saat ini kan saat musim hujan. Ya, ini sudah saya siapkan 1 liter air. Nah, ini jangan kurang, jangan lebih ya. Itu ada batasnya. Kalau bisa gunakan gelas seperti ini, gelas ukur seperti ini ya. Nah, sudah kita siapkan airnya. Kemudian juga siapkan juga botol. Untuk apa ini botol? Ini untuk menyimpan pupuknya, untuk menyimpan biang pupuk nanti. Ya, siapkan botol yang ukuran 1 liter ya, dari bekas minuman. Oke, siap? Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, kemudian kita ambil pupuknya. Nah, kemudian ini jangan dibuang ya. Botol bekas kemasan ini jangan dibuang. Ini gunanya nanti, ini ada merupakan gelas ukur ya. Nah, untuk ukurannya kita ngambil berapa misalnya ya. Ini ada ukurannya ini ya. Oke, jangan dibuang nih ya. Kemudian siapkan sendok untuk ngaduk ya, supaya cepat larut. Oke. Ini kita siapkan pupuknya. Ini bentuknya seperti ini dia. Kita siapkan. Ya. Kalau misalnya kameranya sendiri ya. Oke. Nah, setelah kita buka, lalu ini kita masukkan ke air. Masukkan aja ke air yang sudah kita siapkan tadi, air hujan ya. Ukurannya 1 liter. Nah, bisa kita patah-patah ya, biar cepat. Nah, ya. Waktu pembiangannya berapa menit? Cukup 15 menit sudah bisa digunakan ya. Nah, jadi ini pupuknya yang sudah kita masukkan tadi itu ya, ada di dalamnya. Kita biarkan, kita aduk-aduk ya, kita aduk, kita biarkan selama 15 menit ya. Maka biang pupuk sudah siap kita gunakan ya. Ini adalah pupuk organik. Nah, kemudian penggunaan pupuk ini tidak boleh bersamaan dengan pupuk kimia ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau menggunakan pupuk ini jangan bersamaan. Tetapi pupuk eco farming ini sudah dilengkapi dengan zat-zat untuk pertumbuhan, kemudian untuk pembungaan, dan untuk memelihara buah supaya cepat masak ya. Jadi tidak perlu lagi dengan pupuk-pupuk yang lain ya, cukup dengan pupuk eco farming saja. Dan kemudian juga pupuk ini adalah baunya itu bau seperti jamu ya, ada kayak bau-bau jamu gitu. Dan bau ini tidak disenangi oleh hama ya, tidak disenangi oleh hama.
Nah, sehingga pupuk ini juga ada anti hamanya ya, tapi bukan racun ya, tapi ada zat yang bisa mengusir hama pengganggu tanaman ya. Hama pengganggu tanaman misalnya warna coklat ya, atau belalang, dia tidak suka dengan bau-bau ini ya. Tikus juga. Nah, jadi kalau untuk sawah ya, padi, insyaallah tikus tidak akan senang tinggal di tanah lahan pertanian kita ya. Inilah caranya untuk membuat biang dari pupuk ekofarming ya. Kita diamkan selama 15 menit, maka biang pupuk siap untuk kita gunakan ya. Ya, kalau kita tunggu sampai 15 menit, videonya kepanjangan, mungkin Bapak Ibu sekalian bosan nunggunya ya. Ya, kita pause aja dulu. Ya, para mitra sekalian, para petani-petani milenial dimanapun Anda berada. Nah, ini sudah saya diamkan tadi kurang lebih 15 menit, jadi ini sudah menjadi biang pupuk ya. Ini siap digunakan. Nah, tinggal kita lakukan penyimpanan. Nah, masukkan di botol yang kurang 1 liter ini ya, supaya pupuknya mungkin nanti dipakai tidak sekaligus ya, tidak sekaligus langsung dipakai 1 tobo atau 1 liter ini, tapi mungkin dipakai beberapa kali ya, jadi kita simpan dulu ya. Masukkan pelan saja ya, supaya jangan tumpah. Ini botol bekas minuman ya, dan usahakan botolnya sudah bersih, dan ada bekas zat-zat pestisida ya, ataupun zat-zat yang lain. Bersihkan, sterilkan dulu botolnya biar tidak merusak dan tidak membuat mikroba yang ada di dalam pupuk ekofarming ini mati ya, karena ini pupuknya mengandung mikroba sebagai pengurai yang gunanya untuk memperbaiki struktur tanah. Kemudian kandungannya juga mengandung organik sebesar 51% dan mengandung nitrogen, kemudian juga mengandung fosfat yang fungsinya untuk mempercepat pembuahan, kemudian mengandung kalium ya, untuk mempercepat pemasakan buah dan pembesaran buah, serta kalau tanaman, kalau dengan kalium atau KCl biasanya rasa buah akan lebih manis ya, dan mempercepat masa panen gitu ya. Nah, ini kita masukkan di dalam botol ukuran 1 liter. Oke ya, ini biarkan saya semuanya dulu masuk semua biar habis ya, sisa-sisa yang ada ya. Ini sudah cara pembuatan biang pupuk ekofarming sudah ya, jadi seperti ini caranya. Nah, ini adalah sudah menjadi biang, kita tinggal penggunaannya. Cara menggunakannya bagaimana? Kalau kita untuk dosis 1 semprotan, biasa kalau para petani sekalian menggunakan semprotan solo, gunakan 1 bekas kemasan ini ya. Ini kurang lebih 50 ml. Jadi 1 liter ini bisa digunakan untuk 20 ini ya, 20 tabung bekas kemasan ekofarming ya. Nah, 1 tabung ini ya digunakan untuk 1 tabung semprot solo ya, sehingga kita bisa melakukan penyemprotan dengan 1 tobo tadi. Setelah dijadikan biang, kita bisa menyemprot sebanyak 20 semprotan ya.
20 solo itu ya, dan cukup untuk 1 hektar lahan sawah ataupun lahan sayur mayur. Cara aplikasinya adalah untuk lahan pertama seminggu sebelum tanam untuk padi ya, semprot dulu di lahannya, kemudian lagi setelah seminggu kalau kita lakukan penanaman padi, kemudian setelah setengah bulan atau 15 hari setelah tanam lakukan penyemprotan di daunnya ya. Demikian cara aplikasi pupuk eco farming sebagai pupuk organik untuk para petani cerdas dan petani milenial. Oke, saya Haji Anang Suryanur dari Anjir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mengucapkan semoga para petani-petani yang ada di seluruh Indonesia tambah makmur ya kehidupannya, karena dengan eco farming lahan subur, petani makmur. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.